ini sudah lengkap. Coba tunjukkan di mana ada penjelasan sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Kalau memang betul lengkap, ya kita jawab kelengkapan Quran kalau diamalkan seluruhnya. Satu di antaranya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau ingin tahu jumlah rakaat sholat subuh, sudah dicontohkan oleh Allah dalam Quran. Silakan bercermin dengan contoh Rasulullah. Jawab menurut Quran. Mana katanya Quran, katanya lengkap mengatur tentang yang namanya sudah. Kalau Al-Quran diamalkan seluruhnya, atiullah wa atiur rasul wa il amri minkum. Itu lengkapnya, detailnya. Silakan kembali kepada Rasulullah. Cuma problem akademiknya itu begini, memahami Rasul itu menawarkan, mewariskan namanya sunnah. Mendefinisikan sunnah itu apa sih? Itu yang menjadi problem akademik, yang menjadi akar masalah. Saya kasih contoh, ulama Saudi beda dengan ulama Mesir mendefinisikan apa? Sunnah. Maka nanti implikasinya beda. Kalau menurut ulama Saudi, sunnah itu adalah apapun yang dinisbatkan kepada Rasul, berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa takrir, berupa sifat khalqiyah wa khulqiyah. Semua itu adalah suatu hasanah. Begitu mendefinisikan. Berbeda dengan ulama Mesir. Sunnah itu betul apa yang dinisbatkan kepada Nabi, berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa takrir, tapi yang ada korelasi dengan hukum. Beda toh. Karena beda definisi, beda penerjemahan. Ya, sehingga ulama Saudi melihat semua unggul Rasul itu adalah tasriyah. Karena tasriyah, bagaimana caranya sekecil apapun kita ikut bimbingan Rasul dalam segala. Berbeda dengan ulama Mesir, enggak. Yang dinisbahkan Rasul itu ada yang tasriyah, ada yang non tasriyah. Yang menjadi panutan kita ya sunnah yang tasriyah. Yang ghair tasriyah tidak harus mengikuti sunnah Rasul. Itu yang jadi masalah. Misal, mohon maaf, ditemukan hadis Rasul itu etikanya kalau makan dengan 3 jari. Maka bagi ulama Saudi itu sudah tasriyah. Sekecil apapun ikuti Rasulullah. Kalau kalian tidak makan kayak Rasul, kalian tidak nyunah gitu. Jadi sering kita ini dinasihati tidak nyunah gitu. Itu ceritanya. Lah ulama Mesir enggak, makan 3 jari itu tidak tasriyah. Kalau makan kurma enak bro, pakai 3 jari. Nah kalau makan yang namanya soto, hanya bro. Begitu ceritanya. Itu dianggap urusan dunia, tidak harus ikut sunnahnya Rasul.
Sungguh kalau ilmu kita ini luas itu tidak terlalu kita ini cuper, tidak terlalu kita sering nyalakan orang lain dulu. Karena memang kita beda sudut pandangnya, beda pola pemahaman. Saya kasih contoh yang lain. Ummu Salamah itu hadisnya sahih, menceritakan dahulunya Rasul. Wa kana ahabbu siyab ila Rasul huwal gamis. Pakaian yang paling disukai Rasul adalah pakaian gamis. Bagi ulama Timur Tengah Saudi, gamis itu yang sunnah Rasul. Maka kalau tidak pakai gamis dianggap tidak nyunah. Saya kok nggak melihat sini yang nyunah ya. Itu ceritanya. Berbeda dengan ulama yang seterusnya. Gamis itu bukan urusan tasriyah. Tasriyahnya apa? Menutup aurat. Menutup aurat dengan apa? Silakan, itu kultur. Setiap bangsa, setiap negara punya kultur yang berbeda-beda. Yang penting menutup aurat. Kira-kira kalau di Indonesia menutup aurat dengan sarung boleh apa tidak? Boleh. Dengan celana? Boleh. Dengan gamis? Boleh. Tidak ada kekhususan, yang penting menutup aurat. Saya harus mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin masuk organisasi NU. Saya ingatkan, salah satu hasil Tasul Masail itu laki-laki itu tidak boleh pakai celana. Kalau tidak percaya, buku hijau itu terjemahan teman saya, kebetulan hampir tiap hari terjemahan bersama. Solusi hukum Islam. Hasil Tasul Masail kumpulan mulai tahun berapa ini? Sampai tahun 2012 kalau tidak salah. Nah, di situ jangan kaget. Hasil Tasul Masail laki-laki itu tidak boleh pakai apa? Celana. Alhamdulillah tadi saya saksikan jarang yang pakai celana, berarti NU semua sini. Saya yang pakai celana berarti bukan NU. Itu masih mengikat, belum dihapus. Ya terserah. Saya yakin ulama dulu itu cerdas sekali. Kenapa warganya tidak boleh pakai celana? Biar tidak menyerupai dengan orang Belanda, orang Inggris. Itu bagian dari tasawuf. Nah, tasawuf itu dilarang oleh Rasulullah. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Saya yakin ulama kita cerdas itu. Tapi saya kok sampai sekarang belum dihapus, berarti mestinya harus apa? Mengikat itu. Makanya teman saya yang NU saya tanya, ini NU? Iya. Orang masalah NU? Iya. Kok pakai celana? Ketika saya pakai celana, saya bukan NU. Dan terkejut ketika Bapak NU memberi fatwa, sholat itu tidak boleh pakai sarung. Ya, terus pakai apa? Celana tidak boleh, sarung tidak. Pakai apa, Prof? Yang benar itu sholat sarungan dulu baru sholat. Jangan sholat kemudian pakai sarungan. Masya Allah, anekdotnya. Senang kalau kumpul dengan orang-orang pinter itu, nggak jadi sakit hati. Anggap itu adalah guyon. Itulah. Jadi supaya paham, nanti kalau sampean diingatkan teman, nggak pakai gamis, nggak nyunah. Oh berarti pola pikirnya ulama Saudi Arabia. Gitu. Oh dia kok nggak pakai gamis,
pakai celana. Oh, berarti pola pikirnya ulama apa? Mesir. Gitu. Itu ceritanya. Nah, saya sendiri kalau ditanya terus enaknya ini aja, terserah Anda gitu. Kalau Anda mengikuti definisinya ulama Saudi, tolong dong jangan separuh-separuh. Semua sekecil apapun ikuti tuntunan Rasul. Rambutnya Rasul itu gondrong sampai ke kok saya nggak melihat ya sini rambutnya kayak Rasul, kayaknya nggak lunas semua sih. Terus ada yang tanya, Ustaz sendiri nggak gondrong? Oh, lain kalau saya kan baru tahallul. Itu ceritanya. Bagi ulama Mesir itu bukan urusan gondrong Anda, itu bukan urusan. Makanya karena rambutnya Rasul gondrong, nggak boleh sujud sambil apa? Jambat rambut. Tolong hadisnya jangan dipotong. Saya sering lihat gambar laki-laki nggak boleh nguncit rambut kan gitu. Tiba ada garis miring, perempuan juga tidak boleh nguncit rambut. Hadisnya sahih, tapi sepotong. Hadis itu sebenarnya begini. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Dalam riwayat lain sab'ati a'ro, lebih baik a'ro daripada a'dhum. Kami, kata Rasul, diperintah, tentu Allah yang memerintah untuk sujud pada 7 tulang bego. Kalau a'ro 7 anggota badan. Oh, kalau itu abdum sini artinya anggota badan. Apa 7 itu? 1, wajah. Dan Rasul juga memberi syarat apa? Hidung. Oh, kalau itu wajah sama hidung itu satu pakai. Sebelum saya belajar Saudi dulu, enggak Pak. Hanya dahi saja yang saya tempelkan. Kenapa? Saya ditegur kiai saya. Tadi kalau lihat sujud meletakkan hidung. Emang kenapa Pak Yai? Iya nek wong Arab. Hidungnya panjang. Lah saya dinasihati Pak Yai sendiri jauh mungkin. Tapi setelah saya belajar hadis, oh ternyata bukan hadis fikih, ada hadis qaul. Kalau Anda meletakkan dahimu, letakkan hidungmu dengan mantap. Kalau hadis qauli bukan hanya untuk orang Arab, orang pesek pun kalau bisa tolong letakkan gitu. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu ceritanya. Kemudian kedua telapak tangan, berarti jumlahnya 3. Kedua lutut, jumlahnya 5. Kedua kaki, jadi kaki berarti jumlahnya 7. Wala naqtifu sauban wala sya'ra. Ini kalau tidak diterjemahkan secara utuh menyendiri, tidak boleh melipat pakaian gitu Pak. Tidak boleh melipat celana. Ini gara-gara failnya hanya sepotong. Tidak. Ini terkait etika sujud. Nah pakaian dulu, gamis dulu terdiri dari kain. Kalau lebar, ikat ujung-ujungnya di atas pundak. Kalau sujud, jangan menyikat pakaian. Kalau menyikat pakaian, satu tangan tidak ikut apa? Sujud. Itu ilmunya. Bukan tidak boleh mengwingkis. Kenapa Ustaz tidak boleh sombong? Kan Ustaz yang bilang sombong. Tidak, bukan ini dalil tidak boleh mewingkis pakaian ini. Tidak. Waktu sujud tidak boleh menyikat pakaian. Walau nanti fusakan tidak boleh jaga rambut. Kenapa tidak boleh? Karena satu tangan tidak ikut apa? Sujud. Bilangnya di situ. Bukan tidak boleh kuncit. Kalau tidak boleh kuncit ada dalil
lain. Nanti ada dalil lain itu tempatnya setan, itu ada dalil lain. Tapi bukan pakai hadis ini. Ini hadis rangkaian ketika sujud. Maka ketika saya di Saudi, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sering mengamati orang Indonesia itu kalau baca mushaf, kemudian ayat sajadah, sujud tilawah. Qurannya kita diangkat tangan satu. Saya tegur, kalau mau sujud, Qurannya ditaruh terlebih dahulu, sehingga sujudnya nanti pada tujuan badan. Sayang zaman Rasul belum ada Quran, Pak. Maka kalau ada yang Rasul itu pernah ngasih contoh, imani Quran bohong, Quran itu bohong. Itu ceritanya begitu, itu dakwah. Cerita bahwa ngimami Aisyah sambil bawa mushaf, kan Rasul gitu. Nah bagi teman-teman itu asar sudah bisa jadi tuntunan monggo gitu. Tapi kelompok lain asar tidak bisa jadi sumber hukum hanya wahyu, Quran dan hadis. Nah perbedaan pola pikir itu yang nanti menjadi perbedaan fatwa. Enak kita seperti itu. Ya mudah-mudahan kita makin lama makin paham, makin lama tidak cepat menyalahkan orang lain. Saling menghormati itu lebih baik, saling tegur, saling diskusi. Sehingga kita nanti bisa memahami tuntunan Rasul secara proporsional. Dan untungnya terakhir, kok Allah berfirman, ambil sebatas kemampuan. Maka kalau kita memang tidak mau, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lah enaknya Islam. Maka tolonglah teman-teman, kalau teman-teman kita belum nyunat jangan dijelekkan. Mungkin belum punya, belum mampu, mari kita bantu dengan cara seperti itu. Indah Islam itu tadi selalu beragama itu bagus untuk menuju tujuan yang sama, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebih mohon maaf. Billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.